Alasan. Mhm, mhm. Nah, baik. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Devi Andita dengan NIM 530 dengan NIM 53024222090. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan proyek akhir mata kuliah media pembelajaran teknik media pembelajaran informatika, yaitu membuat media pembelajaran informatika menggunakan Canva. Mari kita mulai, saya mulai share screen saja ya. Nah, di sini saya membuat PPT Canva yang terdapat animasi videonya yang mungkin kurang lebih jumlahnya ada 20 slide. Nah, udah nggak sabar, mari kita tonton atau mulai saja. Nah, dari tema yang saya akan bawakan atau materi yang saya akan bawakan, yaitu mengenai tentang tiga teknologi terkini. Jadi, mungkin kita udah tahu ya, ada di zaman yang sangat modern dan terus berkembang pesat. Pasti banyak banget nih teknologi yang udah baik banget rumah itu udah kembangkan dan udah disediakan untuk mempermudah kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai saja dari tiga teknologi terkini. Nah, yang pertama pasti kalian udah nggak asing kan sama yang namanya Artificial Intelligence atau AI. Jadi, Artificial Intelligence atau AI ini adalah salah satu program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi, hampir seperti eh, bisa meniru kecerdasan manusia, bahkan mungkin bisa jadi lebih cerdas dari manusia. Nah, termasuknya adalah kemampuan seperti pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik lainnya. Jadi, ilmuwan yang memperkenalkan konsep AI ini adalah Profesor John McCarthy pada tahun 1956. Nah, jadi AI ini udah banyak banget nih digunakan pada aplikasi seperti search engine, asisten virtual atau Siri, kemudian ada Google Assistant, kemudian ada Cortana, dan selain itu pengembangan AI ini mencapai tingkat yang paling yang kita wow atau apa tuh self-drive atau kendaraan otonom. Nah, saya tahu kan
pembelasan. Nah, itu salah satu dari penerapan si AI ini yang memungkinkan kendaraan bisa melaju dengan sendirinya tanpa campur manusia loh. Wah, canggih sekali ya. Nah, selain itu, kecerdasan manusia ini eh, mengacu pada kemampuan mesin. Jadi kemampuan mesin itu menurunkan kecerdasan manusia. Kemudian AI ini pasti sangat berdampak pada kehidupan atau pekerjaan kita jadi lebih mudah, lebih dibantu, sangat terbantu dengan sebenarnya dengan kehadiran AI ini. Dan AI ini mempunyai kemampuan dan fungsi spesifik. Jadi bermanfaat dalam bidang seperti kesehatan, industri, atau otomatisasi tugas sehari-hari. Nah, bahkan untuk dalam dunia pendidikan, yaitu dalam pembuatan media pembelajaran informatika ini. Jadi kita lebih dipermudah nih sebagai calon-calon guru. Jadi kemungkinan potensinya itu sangat besar dan bisa berevolusi untuk hidup dan kita bekerja. Nah, jadi AI ini mencangkup berbagai teknik dan metode yang kita bisa pelajari atau metode yang memungkinkan si komputer ini sudah seperti yang dijelaskan dari awal yaitu kemampuan logika, karakteristik dan kecerdasan lainnya sehingga AI ini langsung berkembang pesat dan berdampak sekali. Nah, selanjutnya AI ini ada macamnya, ada jenisnya. Apa sih macam-macam jenis AI ini? Jadi jenis-jenis AI ini ada AI reaktif, ada Artificial Narrow Intelligence atau ANI. Kemudian ada juga Artificial General Intelligence dan yang terakhir ada Artificial Super Intelligence atau CI. Kalau AI reaktif itu paling dasar, jadi bisa untuk bereaksi atau kemampuannya itu tindakan. Jadi tetapi tidak bisa menyimpan memori atau belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua jenisnya itu ada artificial narrow intelligence. Jadi ini adalah salah satu teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan eh, suatu tindakan atau perintah yang sangat spesifik seperti asisten atau virtual Siri pada perangkat iOS. Jadi tadi yang contohnya aplikasi asisten virtual atau Siri itu sebagai salah satu contoh penerapan dari artificial narrow intelligence. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah artificial general intelligence, yaitu dikenal sebagai AI generatif, memiliki kemampuan yang lebih umum daripada yang kedua tadi, atau artificial narrow intelligence, dan dapat belajar dari berbagai interaksi dan input yang diberikan. Nah, ini lebih canggih, guys. Nah, kemudian yang terakhir yaitu artificial super intelligence atau jenis AI yang diperkirakan, wah, udah diperkirakan nih, guys, bakal ada atau muncul sekitar tahun 2030 sampai 2040-an. Jadi AI ini perkembangannya tuh makin maju dan makin besar sampai udah yang tingkat super. Nah, kecerdasan ini akan melebihi kecerdasan manusia. Wah, jadi ternyata banyak sekali yang macamnya. Mungkin yang belum berdiri saat ini dan sedang diproses atau sedang dikembangkan oleh manusia yaitu artificial super intelligence. Jadi jenis-jenis AI ini mencangkup berbagai kemampuan dan fungsionalitas mulai dari yang sangat spesifik hingga yang mendekati bahkan melebihi kecerdasan manusia. Nah, itu contoh beberapa penjelasan AI dan macam-macam jenis AI. Nah, di sini aku juga punya video yang bisa kalian tonton untuk tentang penjelasan singkat mengenai AI. Kita tontonnya.
Digital intelligence atau kecerdasan buatan seperti program yang menggunakan Indonesia. Ada dua komponen utama dalam pengembangan AI, yaitu big data dan computing power. Contoh penerapannya dengan seperti chatbot, AI influence, dan software, Nah, itu tadi ada video singkat mengenai AI ini. Jadi penggunaannya sudah sangat uh, kita. Nah, aku mau ngomong tadi kan penjelasannya ada tentang big data dan juga computing. Mari kita lihat dulu videonya ya, guys. Nah, ini nih. Ada big data dan juga computing power. Nah, apa itu big data? Jadi big data dalam AI ini konsep yang sangat erat ya. Jadi big data dengan AI ini salah satu apa saling terkait. Big data ini mengacu sejumlah besar data yang tidak dapat diproses secara efektif dengan metode komputasi tradisional. Jadi big data ini nggak bisa nih kita proses secara uh, komputasi metode komputasi tradisional. Jadi lebih agak lebih gampangnya kita ini menerapkan AI si AI ini. Jadi AI ini melibatkan pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Jadi hubungan antara data dan AI ini terletak pada kenyataan bahwa sistem AI ini seringkali mengandalkan data dalam jumlah besar dan dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam konteks AI, big data ini sangat penting untuk melatih model pembelajaran mesin yang memungkinkan sistem AI mengenali pola dan membuat apa namanya prediksi berdasarkan data yang tersedia. Jadi kelimpahan data yang memungkinkan sistem AI ini untuk belajar meningkatkan kinerja seiring waktu. Selain itu, jadi proses big data ini seringkali difasilitasi oleh teknologi AI. Nah, jadi big data ini memanfaatkan teknologi AI untuk menangani volume variasi dan kecepatan big data. Jadi semakin mempermudah pekerjaan atau kegiatan kehidupan sehari-hari kita tentunya ya. Jadi kombinasi antara big data dan juga AI ini uh, menghasilkan kemajuan yang signifikan. Contohnya di bidang layanan kesehatan, pendidikan yang kita alami saat ini, kemudian industri. uh, jadi di bidang contohnya nih ya di bidang pendidikan ini AI ini bisa mempersonalisasi pengalaman belajar siswa berdasarkan kebutuhan dan pola belajar individu. Wah, ini udah kayak benar-benar membantu dan uh, sangat apa maju sekali ya guys. Bisa untuk kebutuhan pola individu belajar individu. Jadi apa si siswa ini bisa tahu lah pola belajarnya gimana ya lebih sering sama antara teknologi data dan juga AI ini. Terus integrasi antara big data dan AI ini berpotensi untuk merevolusi banyak aspek kehidupan kita. Jadi si big data, kemudian computing power dan kemudian AI ini saling apa ya merevolusi. Jadi berpotensi banyak untuk tentunya untuk aspek kehidupan kita. Nah, itu saja. Kemudian kita bisa next. Ya, apa nih? Nah, materi yang kedua ini ada tentang digital reality AR atau VR.
Nah, apa sih itu digital reality AR VR? Pasti kalian udah tahu kan? Kalian pasti pernah lihat nggak sih kalau misalnya pas dulu tuh di mall yang sering di promo-promo ini kita pakai yang kayak apa ya, semacam kacamata buat taruh di sini, terus kemudian orangnya tuh seperti apa, di lagi main game yang nyata gitu. Kalau kalian pernah lihat pasti kalian tahu dan ini penjelasannya. Jadi digital reality atau itu merupakan kombinasi atau gabungan dari augmented reality dan juga virtual reality. Jadi AR atau VR ini kan juga udah canggih. Digabung tuh jadinya digital reality. Jadi gabungan keduanya ini untuk menciptakan pengalaman interaktif dengan konsep pembaruan antara dunia nyata, dunia digital dan juga dunia simulasi. Jadi apa ya, kita ngerasanya tuh lagi main game atau lagi misalnya biasanya sih main game ya, atau misalnya kita lagi di sebuah museum nih, terus kita biar jalan-jalan secara virtual. Nah itu manfaatnya. Jadi kayak kita seolah-olah lagi di museum itu lagi jalan-jalan, padahal kita cuma di rumah, kita pakai alatnya uh, VR atau AR/VR ini, gabungan keduanya ini. Nah, jadi augmented reality ini sudah sangat dekat dengan kita. Salah satunya, contohnya itu filter di Instagram Story. Jadi lewat fitur itu, si AR ini digunakan untuk membaca wajah kita dan menambahkan unsur digital. Nah, siapa nih cewek-cewek nih pasti saya suka foto pakai Instagram filter gitu. Nah kan ternyata kita nggak, secara nggak sadar itu tuh udah manfaatin augmented reality atau teknologi AI ini. Wah, jadi banget ya ternyata. Nah, kemudian ada virtual reality. Jadi virtual reality ini atau teknologi digital yang menghadirkan realita maya di tengah-tengah dunia nyata. Wah, jadi kayak tadi nih kita misalnya pengen nih ke museum angkot, kita nggak bisa ke sana, terus ya udah kita pakai arcade, jadi kita seolah-olah lagi musim angkot daripada kita ngelakuin itu di rumah. Jadi kita membutuhkan media pendukung seperti nah headset, sarung tangan, dan juga hingga treadmill khusus virtual reality. Wah, canggih itu ya guys, ternyata ya guys. Nah, jadi dua teknologi itu pasti sangat berkaitan erat dengan dunia digital. Kayak ini ya mengagumkan ya dari sudah saya jelaskan juga. Tetapi mungkin ada satu ya, yaitu mixed reality. Nah, kalian bisa juga ngomongnya itu mixed reality atau MR gitu, paduan antara dunia fisik dan dunia digital. Jadi objek fisik sama visitalnya itu bisa berinteraksi secara real time. Pastinya untuk penggunaan digital reality VR ini sangat penting sekali di bidang kita. Pendidikan, kemudian arsitektur, kedokteran, nah kedokteran ini misalnya kita mau operasi juga bisa ke dokter yang pakai itu yang kan buat pelatihan misalnya atau enggak untuk pemudahan misalnya. Jadi AR dan VR ini pastinya membutuhkan teknologi pemindaan dan pencitraan untuk menciptakan pengalaman imersif bagi penggunanya. Jadi MR ini memadukan antara dunia digital dan dunia nyata sehingga bisa berinteraksi dan memanipulasi sekaligus fisik dan virtual. Nah, kalian udah ada gambaran belum nih tentang digital virtual digital reality AR ini, mungkin kayak udah apa ya, menangkap lah ya apa yang udah dijelaskan aku dari tadi pastinya ya. Terus kita langsung saja, ini ada video singkat mengenai digital reality AR. Alex ya. dunia nyata gitu. Apa namanya pengalaman ada dalam ya sebagai praktek sebuah tablet atau selain kemampuan dan
sementara itu dan pada habis pengajian menciptakan variasi belajar kemampuan dan yang mana kita bisa pengalaman PDN itu diberikan seperti lalu kita salah ada tangan berangkat dari yang jauh itu kira-kira apa yang materi kita cerita si kesedia namun akan mendapatkan hasil seperti kita dan belajar eksplorasi dalam dan berbahaya ya dan seperti imam atau untuk aplikasi berpotensi Nah, ini tadi beberapa maksudnya video yang saya sajikan dalam PPT ini penjelasan mengenai AR dan juga VR. Ternyata banyak sekali ya guys, contoh misalnya ini contoh perangkat, kemudian ada contoh penggunaan, interaksi, ada kelebihannya juga batasan. Jadi saya ulangi lagi, jadi ada dua yaitu si augmented reality dan juga si VR atau virtual reality. Kalau augmented reality itu pada smartphone atau tablet atau perangkat yang lain dengan kemampuannya ya. Jadi misalnya nih kita udah bikin ya gambarnya itu biar kayak muncul dimensi gitu kan. Nah, itu tuh misalnya kita HP nih, terus ada scan atau barcode-nya. Nah, kita tinggal nge-scan aja, nanti bakal muncul seperti tiga dimensi. Nah, udah mulai nangkep kan kalau AR itu gitu. Nah, kalau virtual reality itu pakai headset VR yang mengilustrasi pengguna dari dunia nyata dengan menyediakan keadaan 360 derajat. Jadi VR itu yang seperti kacamata, kemudian tampilannya itu 360 derajat. Kita bisa melihat sampai belakang mungkin ya. Jadi eh, apa ya perbedaan yang paling mencoloknya itu kalau AR ini misalnya kita scan menggunakan QR kemudian akan muncul gambarnya seperti tadi. Nah, kalau yang VR ini atau virtual reality ini kita seperti mata kita tuh seperti ada di dunia lain padahal itu di dunia uh, simulasi atau dunia mayanya. Nah, kalau gelombang keduanya jadi apa ya kita menggunakan si headsetnya itu atau yang tadi itu mix reality itu jadi bulan keduanya itu pakai si alat headsetnya itu di 360 derajat kemudian gambarnya itu 3D jadi lebih apa ya lebih kita di bawah seolah-olah kita di bawah ke dunia si dunia maya itu seperti tapi seperti dunia nyata. Nah itu ya guys perbedaan yang paling mencoloknya. Kemudian penggunaannya biasanya permainan
edukasi, pembelajaran, desain, perawatan kesehatan, terus ada pariwisata. Jadi penggunanya seperti kayak misalnya kita nih pengen main game Monopoly. Nah, di Monopoly itu biar muncul seperti dia. Soal itu tuh kita bisa misalnya kita scan terus itu kan ada muncul apa namanya game itu. Nah, seperti itu terus desain misalnya pamflet gitu kan atau enggak ya pamflet bisa ya. Terus kemudian pembelanjaan misalnya biar apa ada apa ya pamflet pembelanjaan misalnya si toko ini menawarkan satu produk dan supaya si pamfletnya itu pilih atau muncul beneran jadi seolah-olah tuh lebih tajam gitu loh. Nah itu bisa mungkin kemudian VR ini juga sama untuk simulasi ya paling paling apa ya paling relate sama kita ya pasti untuk simulasi karena kita kan seperti dibawa ya di dunia maya itu seperti di dunia nyata itu. Kemudian interaksinya objek virtual. Nah, menggunakan gestur, suara atau perangkat. Jadi misalnya kayak, kita bisa ngomong atau bisa bersentuhan nanti otomatis si alatnya ini muncul gitu atau perintahnya itu sesuai apa yang kita mau. Kemudian kalau VR atau virtual reality ini saya kita gerakan kepala, kemudian tangan, nah kemudian perangkat otomatis jadi kita apa sambil memakai alat itu kita seperti kayak bergerak apa ya nyata gitu loh. Biasanya menggunakan gerakan kepala, tangan atau perangkat pengendali khusus. Nah, kemudian yang terakhir ada kelebihan. Nah, kelebihannya ini pasti menambahkan konten ini kita ke dunia nyata. Kemudian untuk VR ini untuk imersif penuh memungkinkan eksplorasi yang mendalam meningkatkan rasa hadir dan juga interaksi sosial dan batasannya ini jadi kita uh, uh, sebuah teknologi itu pasti kita belajar juga tidak baik ya karena sesuatu yang juga pasti tidak baik untuk batasannya itu pada mungkin pakai perangkat yang benar-benar apa ya didukung lah untuk penggunaan VR atau VR ini jadi enggak apa ya enggak mesti si perangkatnya itu belum tentu juga bisa jadi perangkatnya itu juga harus didukung dengan teknologi yang mendukung si penerapan AI ini. Kemudian untuk virtual reality atau VR ini menggunakan perangkat khusus dan menimbulkan rasa kerja stimulus dan kenyamanan. Jadi kalau lama-lama pakai itu kita juga kayak apa ya nggak nyaman gitu loh. Ya namanya juga alat ya pasti kita namanya pasti nyaman pakai itu. Nah kemudian materi yang terakhir nih, ya benar sekali materi-materinya itu renewable energy. Kalian udah pernah dengar sih apa itu renewable energy? Kayak guys, renewable energy itu renew, berarti kan kayak terbarukan. Nah, jadi renewable energy itu energi terbarukan maksudnya. Jadi sumber energi alami yang dapat diperbarui secara terus-menerus untuk menghasilkan emisi yang lebih rendah dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Jadi energi alami yang terus kita perbarui, kita gunakan ya, tetapi biar emisinya itu lebih rendah gitu, tapi manfaatnya juga untuk jangka panjang kan. Nah, penggunaan energi terbarukan ini memiliki beberapa keuntungan seperti emisi gas rumah kaca, terus ada produksi lebih sedikit, produksi atau lebih sedikit, terus dampak lingkungannya itu minim, dan polusi yang dihasilkan juga minim. Terus ada energi terbarukan atau renewable energy ini berasal dari sumber-sumber alamnya. Eh, kan tadi kan sumber-sumbernya itu yang tidak bisa habis ya, tapi bisa terbaru secara terus menerus itu ada apa sih pasti kita tahu kan pasti ada sinar matahari angin hujan geotermal geotermal dan juga biomasa jadi energi ini pasti keuntungan lainnya itu untuk yang jangka panjang tentunya
seperti rumah ramah lingkungan, sumber energi yang tidak menghasilkan emisi karbon itu berkontribusi buat pemanasan global. Dan saat ini kan juga kita harus selalu menjaga lingkungan. Kemudian energi berkembang, sumber energi itu terbarukan memiliki potensi yang diperbanyak dan dikembangkan lebih lanjut. Jadi si energi sumber-sumber energinya ini bisa kita perbarui untuk menghasilkan potensi yang dapat diperbanyak atau dikembangkan. Kemudian ada pengaruh ekonomi, jadi penggunaan energi terbarukan ini dapat membantu menciptakan pekerjaan dan stimulasi ekonomi lokal. Namun, dari beberapa keuntungan tadi itu pasti ada tantangan dalam penggunaan energinya, yaitu seperti ada biaya pasti tinggi untuk instalnya ya. Karena sistem energi terbarukan ini uh, apa ya, jadi lebih mahal, tapi ya efeknya pasti untuk jangka panjangnya sangat menguntungkan bagi kita. Cuman awal instalasinya pasti mahal dibandingkan si energi fosil ya. Kemudian kurang infrastruktur ya. Uh, Energi terbarukan ini tentunya memerlukan infrastruktur yang sesuai seperti sistem pemantauan dan layanan listrik yang stabil. Kemudian penyimpanan energi ini lebih efisien seperti baterai, terus untuk baterai itu tuh kan untuk mengatasi variabilitas pas kondisian kita praktis gitu loh, bisa gunakan di baterai gitu. Nah, yang paling populer sih ya ini ya ada energi surya, energi angin, terus itu juga bisa. Kemudian energi pasang surut, energi panas bumi, energi biomasa, nah itu salah satu contoh-contoh sumber-sumber alamnya untuk renewable energy. Oke, kita next aja. Nah, hari ini kita akan menonton salah satu yaitu video terakhir untuk ringkasan dari materi renewable energy. Kita next. Terakhir apa ya? Nah, itu adalah salah satu contoh video penjelasan mengenai renewable energy. Nah, yang mungkin yang agak lain tuh masalah instalasi dari renewable energy ini masih tergolong mahal ya.
untuk di kita di negara Indonesia. Tapi semoga saja bisa kita cepat terapkan atau kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, bayangin nih, dari 3 teknologi ini kita manfaatkan dan benar-benar uh, apa tahu kok cara penggunaannya dan cara pemanfaatannya yang benar. Pasti tentunya sangat membantu sekali untuk memudahkan pekerjaan kita, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga untuk lingkungan yang di sekitar ini. Jadi teknologi tadi itu nggak cuma buat manusianya aja, tapi untuk lingkungan eh, yang kita tempati saat ini, yaitu di sini. Nah, dari tadi kan kita udah membicarakan atau ngomong tentang lebar tentang materi-materi dan teknologi yang saat ini kita gunakan atau saat ini kita rasakan. Itu yang pertama, ya kita langsung. Jadi yang pertama mungkin ada uh, artificial intelligence atau AI, kemudian yang kedua atau digital reality, MR atau mixed reality antara dua teknologi yaitu augmented reality dan juga virtual reality. Dan yang ketiga adalah jadi yang terakhir ya renewable energy atau energi terbarukan. Nah, supaya kita lebih mantap nih tentang pemahaman tiga materi tadi, aku juga bikin game buat kalian nih. Nah, kita coba bareng-bareng ya game yang aku buat ini mengenai tentang si apa namanya itu materi tadi ya misalnya. Well everyone, let's play a game. Oke, kita main. Coba kita klik start dulu ya. Apa nih soalnya? Question number one. Siapakah tokoh yang memperkenalkan tokoh AI? Pasti kalian kalau dari tadi dengerin dari tadi kalian eh, apa memahami penjelasan yang udah disajikan pada PPT tadi sih kalian bisa jawab dengan gampang. Seingatku sih kalau nggak salah Profesor John McCarthy. Kalau kalian jawabnya apa nih? Coba ya kita cek jawaban kita. Jawabannya Profesor John McCarthy benar atau enggak? Kita klik ya. Nah, di sana kliknya nih. Klik. Wih, ternyata benar guys. Siapa yuk yang jawabannya benar? Jadi jawabannya itu Profesor John McCarthy yang diketahui sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep AI pada tahun 1956. Nah, kalau yang belum benar, ada soal lagi nih buat kalian. Kita jawab bareng-bareng ya. Next, question number two. Apa itu kepanjangan dari AR? Tadi kita udah ngomong nih. Nanti kalian juga dengerin dan sih kalian tahu lah jawabannya ini gampang, soal gampang banget. Siapa yang jawab A? Augmented reality. Dan yang kedua jawabannya adalah algorithm reality. Kayaknya yang dari tadi aku dengar augmented reality nggak sih? Ya kan, udah jawab A ya, augmented reality. Jadi apa itu penjelasan dari augmented reality? Coba kita cek jawabannya. 3, 2, 1. Ah, jawabannya benar. The answer is augmented reality. Nah, siapa yang masih salah lagi? Kali ini kalian harus benar ya, soalnya jawab pertanyaannya ya. Ini soal beberapa soal terakhir nih. Masih kalian bisa jawab. Coba jawaban benar. Question number 3. Lengkapi kata berikut. Wah, apa nih? Ada huruf A sama terus ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Dan ini termasuk energi renewable. Tadi kan sumber-sumber alamiahnya tuh ada angin, ada sinar matahari, ada biomasa. Nah, yang hurufnya A ada I-nya dan lima pasti angin, ya nggak sih? Kalian jawaban nih. Coba kita cocokin dulu A, N, G, I, M. Angin. Coba kita cek answernya ya. Jawabannya.
Dijabarkan. Oke. Jadi gamenya udah berakhir nih, guys. Cuma ada dia doang. Mulai tadi dari penjelasan tentang tiga teknologi tadi, kemudian games-gamesnya untuk tiga pertanyaan supaya kalian lebih paham. You rock, thanks for playing. Oke. Jadi ini adalah contoh PPT Canva untuk media pembelajaran ya. Oh, yang contohnya yang saya buat. Jadi tempat ini bisa kalian gunakan, bisa kalian lebih kembangkan lagi, bisa kalian ditambah-tambah lagi materi yang mau disajikan. Misalnya mau materi tentang bahasa pemrograman, bahasa Inggris, bisa kalian langsung gunain di sini. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kalian tambah dan kalian kembangkan juga. Oke, kita stop share dulu ya. Nah, jadi mungkin hanya itu yang saya tutup untuk presentasi kali ini. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi bisa bermanfaat buat kalian. Amin. Dan kalian habis ini bisa langsung nih gunain template PPT-nya di Canva tadi untuk uh, buat presentasi. Jadi lebih gampang kan dengan kehadiran dari AI ini. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih semua.